Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Bustamin dari Prodi Teknik Komputer Angkatan 2018 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari 3 artikel atau paper mengenai aplikasi pengenalan pola menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sistem pengenalan pola. Langsung saja di sini yang pertama artikel atau paper yang saya rangkum berjudul aplikasi pengenalan pola daun menggunakan jaringan syaraf tiruan learning vector quantification untuk penentuan tanaman obat yang ditulis oleh Fradika Indrawan. Permasalahan utama yang ada pada paper tersebut yaitu masyarakat masih tidak bisa atau masih sulit untuk mengetahui jenis dan khasiat dari tanaman obat yang ada di sekitarnya, sehingga dibutuhkan inovasi baru untuk mempermudah masyarakat dalam mengenali jenis dan khasiat tanaman obat yang ada, serta menghindari pengkonsumsian tanaman obat yang salah, karena tidak semua tanaman obat yang ada di sekitar kita itu memiliki khasiat yang baik. Ada juga yang memiliki khasiat yang buruk, contohnya yang memiliki racun. Solusi yang ditawarkan pada paper ini yaitu sebuah aplikasi untuk mengenali tanaman obat dari pola daun yang dimilikinya menggunakan jaringan syaraf tiruan learning vector quantification. Nah, metode yang digunakan yaitu metode jaringan syaraf tiruan learning vector quantification, di mana learning vector quantification ini merupakan suatu metode jaringan syaraf tiruan atau neural network untuk melakukan pembelajaran pada lapisan komputatif yang terawasi. Algoritma LVQ atau Learning Vector Quantification ini bertujuan untuk mencari nilai bobot yang sesuai untuk mengelompokkan vektor-vektor input ke dalam tujuan yang telah diinisialisasi pada saat pembentukan jaringan LVQ-nya. Sedangkan algoritma pengujiannya adalah menghitung nilai output atau kelas vektor yang terdekat dengan vektor input atau dapat disamakan dengan proses pengklasifikasian. Hasil dan pembahasan yang ada pada paper ini yaitu penentuan tanaman obat dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan ini, yaitu learning vector quantification, adalah setiap data daun yang didapat akan ditentukan polanya dengan melakukan centang pada data-data dari ciri yang dimiliki daunnya. Nah, hasil dari proses pemilihan pola ini berupa informasi tanaman obat, kegunaan, serta gambar dari tanaman obat tersebut untuk mempermudah penggunanya dalam mengenali jenis dan kegunaan atau khasiat tanaman obat tersebut. Kesimpulannya, penentuan tanaman obat dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan learning vector quantification memiliki hasil akhir yaitu sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi tanaman obat, kegunaannya, serta gambar dari tanaman obat tersebut. Lanjut untuk paper kedua. Paper kedua ini judulnya aplikasi pengenalan pola pada huruf tulisan tangan menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan metode ekstraksi fitur geometri, yang ditulis oleh Harfiana Masrani, Ilham Syah, dan Iwan Ruslianto. Permasalahan yang ada pada paper ini yaitu karena bervariasinya jenis-jenis tulisan tangan yang ada, sehingga dibuatnya inovasi untuk sehingga dibutuhkan inovasi baru untuk menghasilkan dan memilih pola-pola yang bisa dimanfaatkan untuk identifikasi tulisan tangan tersebut menggunakan komputer. Nah, solusi yang ditawarkan itu ya dibuatkanlah pada penelitian ini sebuah aplikasi pengenalan pola pada huruf tulisan tangan menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan metode ekstraksi fitur geometri. Metode yang digunakan yaitu metode ekstraksi fitur geometri jaringan syaraf tiruan. Pada proses pengenalan pola di paper ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap preprocessing, segmentasi, dan proses pengenalannya. Pada tahap preprocessingnya itu yang digunakan dalam penelitian ini itu dia meliputi konversi citra ke grayscale, threshold, dan binarisasinya. Hasil dari proses ini harus disegmentasi melalui tahap deteksi tepi atau edge detection
penebalan citra atau dilation, dan pengisian citra atau filling agar citra dapat diekstraksi bentuk geometrinya. Jaringan syaraf tiruan perseptron akan menyesuaikan nilai bobot yang telah dilatih dari 25 jenis setiap 26 huruf dengan nilai bobot citra yang masukkan. Nah, nilai keluaran dari pengklasifikasian jaringan syaraf tiruan ini disesuaikan dengan nilai ekstraksi fitur sehingga menghasilkan keluaran yang diharapkan, yaitu hasil klasifikasinya. Nah, hasil dan pembahasan pada paper ini berdasarkan penelitian yang dilakukan, dihasilkan sebuah aplikasi dengan menerapkan jaringan syaraf tiruan dan ekstraksi fitur geometri yang dilakukan dari data pengujian dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, yaitu 86,53% terhadap 30 data pengujian dalam mengenali kata. Nah, kesimpulannya, aplikasi yang digunakan ini memiliki akurasi yang cukup tinggi karena tingkat akurasinya berada di atas 80%, yaitu 86,535%. Lanjut ke paper terakhir yang berjudul Aplikasi Pengolahan Citra dan Jaringan Syaraf Tiruan untuk Pengenalan Pola Tulisan Tangan, yang ditulis oleh Endarko dan Aditya Ariswardana. Permasalahan utama yang ada pada paper ini itu dia membutuhkan suatu perangkat yang dapat mengenali pola dari penulisan huruf, sehingga ditawarkanlah sebuah perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan untuk mengenali pola yang diaplikasikan dalam membaca atau mengidentifikasi tulisan manusia dan kemudian diterjemahkan sebagai tulisan komputer. Metode yang digunakannya di sini sudah pasti jaringan syaraf tiruan wave propagation. Nah, tapi dia di sini menggunakan fungsi aktivasi sigmoid dalam metodenya. Hasil dan pembahasannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada paper ini, dihasilkan error SSI-nya sebesar 0,0223 dengan nilai keluaran rata-rata yang diperoleh adalah 0,9429 atau mendekati nilai 1. Nah, kesimpulannya, perangkat lunak yang dihasilkan dapat mengidentifikasi karakter abjad dan juga dapat digunakan untuk menyederhanakan atau mengekstrak file gambar dengan metode edge detection. Sekian dari saya presentasi mengenai hasil rangkuman 3 artikel atau paper mengenai aplikasi jaringan syaraf tiruan pada sistem pengenalan pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.